Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru SMA Negeri 1 Jember. Pada siang ini saya meminta bantuan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk menjadi rekan desiminasi sehubungan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Pakai tulisan Alhamdulillah saya sudah mengikuti program guru penggerak sekitar 2 bulan. Selama 2 bulan ini kami diberi tugas untuk melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi materi yang pernah kita dapatkan. Jadi sebenarnya nanti materi ini harus dipost di modul kami untuk penilaian seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak-bapak atas kerjasamanya. Saya hanya butuh waktu kira-kira 15 menit lah seperti itu ya. Terus sebagai motivasi buat teman-teman, saat ini sedang dibuka CGP angkatan ke-10 bagi teman-teman yang berminat silahkan. Karena udah kalau ada angkatan ke-10 kayaknya di stop dulu, harusnya sampai ke-13 tapi sampai 10 kayaknya mau akan segera dilaksanakan yang 10. Batas terakhirnya bulan Agustus. Bagi teman-teman yang berminat dipersilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada aksi nyata kali ini saya akan mendiseminasikan materi tentang budaya positif, yaitu restitusi. Agenda kegiatannya pengantar, nanti ada tujuan pembelajaran, kemudian posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah refleksi. Pengantarnya ya. Pada modul budaya positif itu kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Pada kesempatan ini saya hanya akan mendiseminasikan bagian ke-5 dan ke-6 gitu ya. Tugas Bapak Ibu gampang, cuma nonton video pembelajaran aja, nanti dinilai ya seperti itu, video pembelajaran seperti itu. Tujuannya guru mampu menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Yang kedua, guru mampu menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Bagaimana diterjemahkan dulu itu? Saya tanyakan tadinya restitusi itu apa dalam bidang pendidikan? Ya. Ini ada. Saya di pajak juga ada. Ada mana? Di pajak juga ada. Pas saya lihat di download di internet, kok ada juga pajak restitusi. Saya bisa mana ini? Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya gini, kalau dalam konsep kurikulum merdeka yang sekarang ini ya, gimana caranya kita mendidik anak tanpa memberikan hukuman dan tanpa paksaan. Jadi tidak boleh memberikan hukuman, tidak boleh memberikan hukuman. Ketika kita menemukan masalah dengan siswa, bagaimana kita memperlakukan siswa dengan sangat humanis, dan siswa dituntut untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi kita itu tidak boleh berperan sebagai penghukum. Kalau kita kan selama ini mendidik untuk mendisiplinkan identik dengan menghukum. Kalau dalam tema ini kurikulum merdeka itu tidak boleh, karena itu bertentangan dengan filosofi pengajaran Ki Hajar Dewantara. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi siswa yang berbuat salah itu bagaimana bisa kembali ke kelompoknya, tidak dikucilkan atau merasa tersisihkan seperti itu ya. Ini materinya, Bapak Ibu silakan disimak aja. Mudah-mudahan berkenan. Oh ininya kertasnya. Posisi kontrol. Konsep. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kasus Narennya 5 lambat. Nggak bisa ya? Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Bisa ibu yang disalahin anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Apa lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Masih sama, masih yang sama. Naren! Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Bu, Selamat pagi, Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, saya minta tolong itu di belakang ada ininya kan? Iya. Ada isiannya. Karena harus dilaporkan. Ya, hasilnya tanya. Nama CGP-nya Muhammad Iwan, nama gurunya ditulis aja, asal sekolahnya ditulis. Yang pertama, mengisi kolom yang kosong yang tepat sesuai dengan posisi kontrol kira-kira apa. Salah juga tidak apa-apa. Boleh nanti. Tugas yang pertama. Jadi kolomnya mulai yang posisi kontrol ya. Sebagai apa? Kita sebagai penghubung, sebagai manajer, sebagai apa? Pencitraan boleh Pak? Tapi nggak ada. Sesuai yang itunya aja. Di posisi kontrolnya ini di sini ada. Penghubung, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pak saya Suliana sekarang Pak Arif banyak semua. Kemarin kalau kali-kali pernah dilakukan? Hah? Kali-kali pernah dilakukan? Belum harus dilakukan tapi belum. Kan gua masuk sekolah. Oh iya, iya masih pernah ya. Ya, betul. Sebenarnya materi yang diajarkan di CGP ini materinya sudah pernah kita pelajari, cuman kita dalam istilah-istilah yang terbarukan. Jadi kita teh kayak baru Di atas ada juga. itu pensil boleh. Pak Krisna bukan nanti kedua berisi. Enggak, di sini aja langsung sebagai penghukum misalnya, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Di kotaknya itu ya? Ya, sebagai pemantau atau sebagai manajer.
Di halaman pertama. Di halaman pertamanya ya ada kuncinya. Di halaman pertama. Saya kecewa. Berarti membuat merasa bersalah. Membuat orang merasa besar. Saya kecewa. Baru bangun. Orang bermasalah itu ambil. Membuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu, nanti kalau ikutan CGP kegiatannya seperti ini. Nanti setiap udah dikasih materi, pasti dikasih tugas refleksi. Membuat rasa bersalah. Kamu selalu yang paling terakhir. Pulpen aja nggak bawa. Penghukum, ya betul. Posisi penghukum yang terakhir ya. Kamu tidak pernah benar. Penghukum. Ayo lakukan dulu. Teman, Mas, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? pemantau benar tadi Mas ya. Guys lah, ini ngobrol. Kamu salah Pak Dimas. Remedial. Anu salah, iya nah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Oh, iya. Salah. Kamu tetap punya Kamu yang salah. Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Dulu ya, karena video dulu tapi video. Sudah ada videonya. Oke, sebelum ke video, nanti Bapak Ibu bisa merenungkannya berdasarkan posisi kontrol guru di manakah posisi Anda selama ini. Jadi kita kan tidak ngajar di lama, kita bisa saya sebagai apa gitu ya. Gak usah dijawab dalam hati aja. Yang refleksi. Yang tadi berdasarkan posisi kontrol itu pasti kita bisa menilai dan memposisikan diri kita itu selama ini gurunya sebagai apa kontrolnya, sebagai manajer kah, sebagai penghukum kah, sebagai teman kah. Kalau bukan yang di situ misalkan diem aja gitu. Berubah Kalimanya. Kalimanya mana ya? Ya, mana yang paling dominan. Tapi kalau kita biasanya bisa melakukan semuanya, kadang di posisi teman, tergantung situasi dan kondisi. Nah, sekarang ini segitiga restitusi, yaitu langkah posisi yang tadi tapi sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu menemukan masalah. Udah diisi ininya. Oh, udah bisa dijawab. Udah dua. Hebat. Kalimatnya ini ya? Iya. Ya betul. Materi yang belum jawabannya.
dengan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Bisa nih, Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, sabar dengan hati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mari kita bahas
dan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Waktu. Perlu didedikasikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi,
Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam berbahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, itu materi yang kedua, tugasnya boleh diisi yang boleh dibuat. Tapi udah ya? Nah, materinya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Oh belum? Oh boleh. Ya sama. Kalau yang sudah, boleh tinggal mengisi itu barisan yang bawah refleksi. Bapak Ibu cukup menuangkan apa yang ada dalam benak Bapak Ibu mengenai apa yang barusan Bapak Ibu terima atau Bapak Ibu pelajari sebagai sebuah ilmu. Pertama, Bapak Ibu bisa ceritakan peristiwa apa saja yang terjadi. Oh berarti saya barusan nonton video gitu cerita. Terus sampai panjang. Misalnya peristiwa apa sih yang terjadi? Saya selesai menonton video tentang segitiga restitusi. Perasaannya gimana? Saya senang gitu. Pembelajarannya kayak gimana? Apa yang didapatkan? Boleh diisi ya. Oke, Pak Ridwan, izin Boleh. menambahkan. Ini yang harus dilakukan setiap guru saat mengajar di kurikulum merdeka, Pak. Oh, iya. Dalam akhir pembelajaran, Iya. dia harus tanyakan ABCD. Iya betul. Iya. Jadi salah satu model pembelajaran orang dewasa yang sekarang itu yang dituntut itu harus melakukan refleksi. Dan kan dulu mah suruh membuat kesimpulan ya. Sekarang kesimpulannya dalam bentuk refleksi. Jadi setiap siswa itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Biar apa yang dipelajari bisa yang mana? Yang B, perasaan pas kita ketika nonton video itu perasaannya gimana misalnya? Termotivasi, antusias, hare-hare itu ngerti, bebas. Emang tidak apa-apa, tidak boleh. Misalnya tidak jelas, misalnya ngantuk, bebas. Pembelajarannya apa yang didapat dari pelajaran itu, misalnya apa? Kira-kira apa yang akan berubah dalam diri saya setelah menonton film itu? Saya akan mempraktekannya. Jadi sinaren. Tidak usah panjang-panjang, singkat padat jelas. Jadi menjadi ketujuan. Perasaannya peristiwa menonton Yang sudah boleh ditutup. termotivasi untuk mengikuti naren. Nah, sampai dan praktekkan. Perasaan Mungkin ada dari rekan-rekan yang mau refleksi nomor 1 perwakilan aja siapa? Atau Sandi. boleh lah, Pak Sandi ada peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa saja yang terjadi? Saya baru saja mendengarkan Pak Ridwan, kemudian nonton video. Nonton video tentang reposisi kontrol guru.
kumpulkan. Ya. Kumpulan. Dan juga video tentang Tunggu dulu katanya mau dibaca dulu. di mana posisi guru sebagai manajer. Betul, terima kasih. Tangan bapak. Bagian kedua, siapa yang akan membacakan perasaannya? Boleh Pak Joko. Perasaan saya setelah menonton video itu biasa saja. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih buat Pak Joko. Tepuk tangan buat Pak Joko. Ketiga, boleh siapa yang mau mewakili teman-teman ibu-ibu boleh. Pelajaran apa saja yang didapatkan dari setelah menonton video tadi? Boleh Bu. Memahami posisi kontrol saat menangani masalah. Iya, betul. Setuju. Ada gua. Ya. Ya. Terima kasih Bu Yui. Satu lagi, bagi adik, siapa yang mau membacakan? Wira. Bu Ira boleh. Perubahan apa saja yang perlu? Menahan emosi, Pak. Oh iya. Perubahannya harus menahan emosi dan menjadi lebih baik lagi. Iya, Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk membagi jawabannya boleh dikumpulkan. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang harus kita sepakati untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau membagikan dulu tugas kelompoknya. Jadi sekarang buat kelompok dulu. Kelompoknya gimana? Mau menurut saya atau mau menurut kamu? Menurut siswa. Gimana kelompoknya? Kalau bisa buat 5 kelompok saja. Berbalik saja, Pak. Boleh lah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, di belakang 5 dari ya. Seperti itu. Yang ini ke sini. Biar pas. Ini dipegang gitu. Boleh duduknya berkumpul berkelompok. Biar gampang nulisnya. Ini kelompok gimana? Boleh. Ini berempat berarti ya. Tugasnya begini. Secara berkelompok tulis kira-kira peraturan-peraturan apa yang harus ada di kelas ini selama pembelajaran. Tulis tiap kelompok. Yang buat peraturan-peraturan yang menurut kamu diperlukan di kelas ini selama pembelajaran. Ini sikap khususnya. Boleh ditulis di sini. Minimal 5, maksimal 10. Ya, minimal 5, maksimal 10. Itu yang menggunakan kata tidak, jangan, dilarang. Misalnya gini ya, tidak ngobrol, berarti gantiku memperhatikan dulu saat menjelaskan gitu. Jadi kata tidaknya hilangkan, ya. Kalau bisa jangan kalimatnya positif. Biar jadi semangat kalau ketemu kata tidak jadi nggak semangat, ya. Tidak jajan sembarangan, berarti jajan di kantin gitu. Ya, kalau bisa seperti itu. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau misalnya susah mikir kata-katanya ya.
anak bongkarnya. Boleh kalau darurat. Yang itu mah nggak usah kamu kerjain di luar. Ya, boleh sok. Mau siapa dulu? Udah dapat 5 kali? Sedapatnya aja. Ada yang mau dapat dulu? Ya, kelompok siap di depan. Kelompok mana dulu? Belum? Kelompok ini dulu? Kelompok ini dulu? Udah dapat berapa? Udah dapat berapa? Udah dapat berapa? Oh, 2 lagi. Bebas. Boleh, nggak apa-apa. Kalau susah, kalimat ada kata tidak-tidaknya. Kalau susah, boleh ada kata tidaknya kalau susah. Tapi diusahakan tidak. Tapi kalau susah boleh. Kalau kesulitan. Boleh. Masuk tepat waktu. Tulis. Sudah. Dapatnya dulu aja ya. Nanti kalau misalnya kurang boleh ditambahin. Kalau mau ini dulu tulis ke depan. Siapa yang mau nulisnya? Boleh, cetak. Oh, ini siapa yang mau ke depannya? Tidak boleh nulis. Tidak boleh keluar sebelum ke dalam. Ya, didorong. Bebas, sudah berjalan. Tidak cocok ya baju aku tidak cocok. Aku sama hapus gitu. Beli mana? Diwajibkan tulisannya jangan besar-besar ya. Tapi jangan terlalu kecil juga. Ya boleh. Sedapatnya aja. Terima kasih.
Kalau pakai ini boleh? Boleh situ. Nama kalian boleh di belakang. Tempat itu. Satu. Boleh cari ruangan yang kosong. Itu tuh lapangan. Oh boleh di lapangan. Oh, yang belum terbang mau pakai? Belum ya?
Belah dia kan? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti berdasarkan kesepakatan kelompoknya di sini ada berapa peraturan yang dibuat? 13 ditambah 8, 13 tambah 1. Siapa yang suaranya lantang tapi kelihatan jelas tolong dibacakan nih. Eca. Boleh bacakan. Nomor 1, memperhatikan saat guru menerangkan materi pelajaran. Yang kedua, HP disimpan saat jam pelajaran berlangsung. Ketiga, aktif dalam pembelajaran. 4, dilarang memainkan HP ketika guru sedang menjelaskan. Kelima, memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan materi. 6, saling menghargai sesama teman. 7, memperlakukan teman secara netral. 8, masuk tepat waktu. 9, memperhatikan saat guru menjelaskan. 10, usahakan masuk kelas. 11, sopan terhadap guru. 12, boleh menggunakan HP saat belajar sambil menyimak. 13, saling menghormati sesama. Gantian, siapa lagi yang membacakan? Laki-laki. Sok siapa? Boleh? Syah. Saya mau siapa? Kelihatan ya? Jangan memainkan handphone saat pembelajaran berlangsung kecuali perintah guru. 2. Senantiasa memperhatikan guru di saat guru menerangkan pembelajaran. 3. Selalu disiplin dan tepat waktu setiap mata pelajaran. Guru yang masuk tidak boleh melebihi jam pelajaran. 5. Makan pada saat jam istirahat. 6. Tidak tidur di kelas pada saat jam pelajaran. 7. Masuk kelas tepat waktu. 8. Memperhatikan guru saat jam pelajaran. Iya, terima kasih. Kita lagi sedikit-sedikitnya ada kata-katanya ganti ya. Biar positif kan, jangan ada kata jangan tidak ini ya, dilarang memainkan HP. Ganti gimana kalimatnya biar pas? Memainkan Handphone disimpan saat jam pelajaran. HP posisi apa? Duduk di silent mode bisnya disirain cek kan gitu ya. Nah, itu ya. Posisi di silent. Itu di sini bukan bahasa Inggris. Di mana? silent Pak pakai Mana ya? Silent. Oh, silent. Oh, itu. Silent. Ada lagi nggak? Tapi ini sama ini hampir sama ya? Sama beda? Jangan memainkan handphone saat pembelajaran langsung kecuali perintah guru. Nih, tapi ada yang kontradiktif nih antara 12 sama yang ini. 12, 4 sama 1. Mau pakai yang mana? 12. Boleh pakai HP kalau untuk pembelajaran ya, tapi di luar pembelajaran jangan. Di sana guru menerangkan main game, tidak boleh. Jadi kata gurunya
cari di Google materinya. Itu boleh Mas. Gitu ya? Nah, sekarang ini udah dapat. Sekarang tugasnya adalah dari peraturan-peraturan yang kamu buat ini, setiap kelompok cocokkan dengan ini. Misalnya, nomor 1 itu masuknya nilai apa ya? Nilai toleransi K, nilai rasa hormat, integrasi, mandiri atau apa? Kebayang nggak? Bayang. Nah, sekarang tiap kelompok masih ingat kan nomor berapa aja kan? Ya. Nah, tulis di tiap kelompok, misalnya kelompok yang pertama ini, oh ini teh termasuk nilai apa di sana misalnya? Integritas kata kamu berarti. Kelompok 1 nilainya apa aja? Integritas, misalnya ini apa? Rasa ingin tahu, misalnya yang ini apa? Bisa kan? Kebayang? Kebayang nggak? Nah, sok silakan. Berdasarkan tadi yang dapat dari kelompok, ditulis di pinggirnya aja. Tulis di pinggirnya. Nah, sini aja boleh. Ini termasuk apa misalnya? Termasuk menghargai, antusias, empati atau apa? Sok diskusi lagi sama kelompok ya. Ya, yang kerjaan tadi, ya. Kira-kira cocokan mengandung nilai universal apa kira-kira ya? Peraturan nomor 1, peraturan nomor 2, peraturan nomor 3, seperti itu. Yang ini boleh dihapus? Toleransi. Lagi? Ada lagi nggak? Udah. Sekarang Bapak KM tulis ini dulu. Tulisan kamu bagus kan? Langsung. Diurutin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Diurut. Diurut ya. Jangan dari awal. Ya. 1, 2. Iya loh. Jangan ada beri tulisannya. Biar kelihatan dari belakang, soalnya gelap. Nah, sok tulis. Rasa hormat. Rasa. Jadi ada rasa baru, rasa hormat. Biasanya kan strawberry, coklat ya. Rasa baru, rasa hormat. 2. Sama lagi berapa? Ini sekretaris kelasnya tadi siapa?
Zoeken itu baju bukan baju. Nah, mereka save nih. Coba siapa yang membacakan? Laki-laki atau perempuan? Boleh suaranya lantang. Laki-laki. Siapa yang mau siap? Yuk. Apik boleh. Baca Apik. Yang lain juga perhatikan. Keyakinan kelas siswa kelas 12 IPA 1. Bacanya yang benar tuh ini. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas siswa kelas 12 IPA 1. Menjunjung tinggi nilai 1. Rasa hormat. 2. Menghargai. 3. Keingintahuan. 4. Toleransi. 5. Empati. 6. Antusias. 7. Kerjasama. 8. Mandiri. Dan 9. Komitmen. Tepuk tangan dulu bos. Keyakinan kelas ini kan tadi dihasilkan oleh kamu berdasarkan kesepakatan kelompok. Jadi mau tidak mau harus ditaati oleh kamu selama pembelajaran berlangsung. Berarti kamu harus saling menghormati ya, saling menghargai, punya rasa ingin tahu, berarti semangat belajarnya tinggi karena selalu pengen tahu. Toleransi, menghargai, dan ini masih nyambung ya. Toleransi misalnya kalau ada yang waktunya sholat dulu, jangan dipaksa jajan ke kantin misalnya kan ya. Kalau ada teman yang nggak mau ke kantin mau sholat jangan dipaksa. Empati berarti harus punya rasa kasihan dengan temannya. Kalau ada yang nggak punya uang bantu ya, jangan jajan aja di depan orang dia nggak punya uang, berarti tidak empati itu namanya ya. Harus antusias, harus selalu semangat. Pelajaran fisika harus selalu semangat, harus kerjasama ya. Tapi kalau dalam ruangan jangan kerjasama. Mandiri, harus bisa mandiri dan harus punya komitmen. Mudah-mudahan ini harus bisa dipraktekkan nanti ke depan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pelanggaran yang kamu lakukan, nanti tinggal saya balikin aja ke kamu, kan kamu udah punya ini, gitu ya. Jadi kita sepakati bersama. Setuju nggak? Ya, kita tepuk tangan dulu kalau setuju. Sekretarisnya siapa? Mana Din? Din punya laptop? Komputer? Nggak punya. Nanti kamu foto dulu, ya. Nanti tulis stiker, kertas atau karton, tempel di sini. Ya, tempel di mana? Tapi lebih bagus tempel di hati masing-masing ya. Tapi biar realistis, tempel di sini aja. Sebagai keyakinan kelas 12 apa? Ya anak-anak, ada pertanyaan tidak ini? Tidak. Kalau tidak, mungkin pelajarannya sudah dulu sampai di sini. Kita belajar fisikanya mulai minggu depan ya. Sudah pinjam buku fisika ke sana belum? Ada apa? Sudah pernah dilihat? Belum. Diurnya tinggal itu lagi ke